Selamat datang pada pertemuan kali ini. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan nama-nama tampilan di dalam AutoCAD ini. Yang pertama yaitu Autodesk Bottom ya, tombol AutoCAD. Di sini ada berbagai pilihan, ada new itu untuk memulai, open untuk membuka, save as, export. Nah, pilihannya seperti ini, ada print, drawing, utility ya. Ini Autodesk ya, tombol AutoCAD di sini. Lalu yang ini title bar ya, atau baris judul, bar judul di sini. Jika kita membuka file AutoCAD dengan nama tertentu, nanti di sini akan terlihat judul filenya itu, nama filenya. Kemudian ini adalah workspace ya, workspace switching. Maksudnya di sini penampilan toolbar ini, ribbon ini, apakah kita akan membuat objek 2 dimensi atau 3 dimensi basic atau 3 dimensi modeling atau AutoCAD klasik, itu tampilannya nanti bisa berubah. Misalnya kita pilih untuk klasik, tampilannya klasik. Nah, ini tampilannya seperti AutoCAD 2008 ya, 2008 ke bawah. Ini tampilannya klasik, toolbar-toolbarnya itu berada di samping ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kalau kita ingin membuat objek 2 dimensi, kita klik drafting and annotation, nah, seperti ini. Kemudian untuk yang 3 dimensinya, modelingnya, tampilannya juga berubah seperti ini. Itu namanya 3 workspace switching. Yang di bawah juga ada sini. Nah, pilihannya AutoCAD klasik, drafting. Kemudian ini adalah ribbon. Ribbon ini pengelompokan masing-masing toolbar ya. Di sini ada ribbon home, itu berisi 2 dimensi, perintah 2 dimensi, diantaranya draw, modify. Draw untuk menggambar ya. Kemudian modify untuk mengedit gambar, terus layer untuk pengelompokan, memisahkan nama-nama objek gambar. Terus annotation di sini yaitu dimensi ya, atau teks ya, teks berisi dimensi, penamaan ya. Kemudian tabel, di sini ada blok, jadi untuk membuat blok, mengedit atribut. Kemudian layer properties, nah di sini untuk merubah warna, garis, tebal garis, jenis garis, pewarnaan garis. Nah, untuk ini untuk membuat grup. Ini ribbon, kemudian insert, kemudian anotasi berisi khusus teks, dimensi, penamaan, tabel. Kemudian parametrik ini untuk membuat objek tersebut ya, membuat constraint, penyamaan, kesejajaran vertikal, horizontal. Kemudian ada view. Nah, di sini biasanya untuk 3 dimensi. Di sini untuk merekam. Nah, di sini biasanya untuk kebutuhan online. Ini terhubung ke AutoCAD, website AutoCAD. Kemudian ini bila kita ingin mengekspor menjadikan file PDF, ini dipilihnya di sini. Kemudian ini ada plot atau
print ya, kebutuhan print. Nah, untuk kebutuhan online itu ada plugin online. Nah, Express Tool ini untuk pengeditan tambahan, misalnya untuk membuat teks melingkar seperti ini. Di sini ada pilihannya, minimize tab, mengecilkan, minimize to panel title. Jadi tampilannya seperti ini. Size control all. Ya. Nah, kemudian kotak yang hitam ini disebut drawing area atau daerah untuk menggambar ya. Nah, untuk kotak hitam ini sebenarnya backgroundnya kita bisa rubah, yaitu dengan cara klik kanan, option. Nah, di sini untuk color ya, klik color, display color. Nah, dua dimensi model space ini uniform backgroundnya hitam. Misalnya kita ubah ke putih, apply. Nah, seperti ini tampilannya. Ini drawing area. Kemudian, nah ini yang bergerak disebut crosshair ya. Kemudian ini UKS, yaitu unit coordinate system atau sumbu ya, disebut sumbu istilah kita, yaitu ada X, Y untuk dua tampilan dua dimensi itu hanya membutuhkan sumbu X dan Y. Nah, kemudian di sini ada bacaan komen ya. Nah, ini komen ini untuk pengetikan perintah, disebut command line. Nah, di sini kita bisa ketik misalkan untuk membuat garis ya, kita ketik pen. Nah, ini tampilannya nanti juga ada seperti ini ya. Ketik circle lingkaran, tinggal klik saja atau tinggal di enter, sama saja, disebut command line. Kemudian di sini ada status bar ya, keterangan X, Y, Z. Pergerakannya terlihat, pergerakan kursornya. Kemudian ini scroll bar. Scroll bar. Nah, kalau tampilan yang seperti ini biasanya dikhususkan untuk 3 dimensi. Nah, untuk 3 dimensi, jadi berubah. Lalu, nah ini yang sejajar dengan status bar ini disebut status toggle ya, atau untuk beralih pemilihan. Ini adalah alat bantu, ada inverse constraint, snap mode, grid display, auto mode, sampai selection sailing. Yang sini juga ada kode-kodenya dengan mengetik F9 atau F7. Nah, fungsi ini inverse constraint ini, misalnya kita membuat lingkaran. Nah, di sini kan ininya nonaktif. Sekarang kita aktifkan. Kita klik rectangle. Nah, ini secara otomatis sudah ada keterangan ini paralel, keterangan paralel. Nah, untuk garis tegak lurus ini perpendikuler.
Nah, ini bisa juga kita tambahkan di sini di parametrik ya, parallel. Misalnya kita klik auto constraint, kita klik rectangle-nya, klik kanan, enter. Nah, itu untuk mengetahui garis tegak lurus, horizontal, vertikal sama dengan atau perpendikular, tegak lurus ya. Ini untuk menghidupkan cukup klik di sini. Misalnya membuat garis tegak lurus. Nah, di sini seperti ini kita akan membuat parametriknya tegak lurus. Klik perpendikular, terus objek pertama, kemudian objek kedua. Nah, seperti ini. Nanti ada simbolnya perpendikular ya. Misalnya ini dengan jarak yang berbeda, panjang yang berbeda, kita samakan itu paralel. Ini auto constraint, ya kita samakan equal ya, equal ini equal dengan panjang, misalnya kan panjang yang ini akan mengikuti disama dengan panjang ini. Kita klik ini, klik ini, itu panjangnya sama. Misalnya kita parametrik, kita akan membuat dengan panjang yang sama, pertama equal ya, kemudian dengan garis miring mengikuti ini sama dengan ini. Nah, seperti ini. Itu inverse constraint ya, di ribbonnya itu parametrik. Kemudian snap mode ini itu seperti fungsinya magnet ya. Misalnya kita hidupkan dulu grid display-nya. Nah, grid display-nya ini sebenarnya grid display ini kita bisa atur dengan jarak kotak ini ya, itu bisa diatur. Misalnya klik kanan grid display, setting. Nah, sini kita akan X-nya itu misalnya 0,5 ya, 0,5 semua. Kemudian kita on. Nah, snap mode ini kita fungsikan, nanti dia akan, jika kita membuat objek, misalnya objek land, itu magnetnya itu snap mode-nya itu akan kita fungsikan. Nah, seperti ini. Itu langsung ke titik ujungnya ya. Misalkan kita klik di sini. Nah, seperti ini. Snap mode itu dengan jarak gridnya itu 0,5. Nah, kita matikan dulu grid display-nya, kita hapus. Kemudian ini polar tracking. Nah, polar tracking ini untuk membantu sudut ya dengan jarak, misalnya seperti ini. Snap mode kita matikan. Nah, dengan jarak 5,9 misalnya, dengan sudut 25 derajat. Nah, itu disebut ini tadi polar tracking. Jadi alat bantu untuk mengetahui panjang objek, sudutnya, kemiringannya. Nah, seperti ini.
Nah, polar tracking ini kita bisa atur juga. Klik kanan, setting. Nah, misalnya derajatnya kita, setiap pergerakan derajat itu kita rubah menjadi 1. Nah, kita lihat pergerakan 45, 42, 41 itu 1 derajat 1 derajat. Nah, kalau ininya 5, ini akan bergerak 35, kita geserkan 30. Setiap melangkahnya melewati 5 derajat. Nah, sekarang kita matikan polar trackingnya. Nah, jadi tidak ada garis itunya, bantunya. Nah, kemudian yang ini ortho mode itu untuk meluruskan antar vertikal dan horizontal. Misalnya kita akan membuat lem. Nah, ini kan ortho modenya tidak aktif. Sekarang kita aktifkan. Nah, jadi dia akan bergerak lurus antara vertikal dan horizontal. Untuk membuat derajat biasanya kita matikan. Nah, ini kita hidupkan. Kemudian objek snap ini yaitu alat bantu di mana ada titik-titik tertentu ya. Misalnya kita akan menempatkan garis di kuadran lingkaran ini, nah, seperti ini. Objek snap center. Nah, kalau mungkin untuk tangannya kita bisa ketik tan ya. Nah, ini itu objek snap, jadi titik acuan ya. Objek snap gitu, kita klik kanan, di sini ada fungsi-fungsinya, kita checklist, enable, setting. Nah, di sini select all untuk memudahkan pembuatan objek ya, memudahkan drawing. Objek snap. Kemudian kalau ini untuk objek snap 3 dimensi, membuat 3 dimensi. Nah, ini objek snap tracking, kita matikan. Jadi penempatan pada titik-titik tertentu itu akan lebih akurat ya. Misalnya membuat lingkaran di tengah, kita cari titik tengahnya, midpoint. Nah, kita di ujung, endpoint. Kalau di sepanjang ini itu disebutnya nurse. Ini dynamic input. Nah, dynamic input ini seperti tadi fungsinya, jadi tidak ada alat bantu untuk melihat seberapa panjang objek yang akan dibuat. Seperti ini, jadi tidak ada panjang atau keterangan panjangnya ya. Nah, mungkin itu saja perkenalan awal AutoCAD 2 dimensi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.